Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan tentang seorang wanita sukses yang hidupnya harus terhenti karena seseorang dari masa lalunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Talking in the salon one day, and she just says, "Aunt Cindy, I do not want my kids to be without parents." So she chose to stay. She basically sacrificed her own happiness so that the kids would have a normal life. Crystal McDowell lahir pada tahun 1979. Dia terlahir dengan nama Crystal Matt. Dia mengalami kesulitan dalam hidup sejak kecil karena kedua orang tuanya meninggal dunia saat dia berusia 11 tahun. Dan di usianya yang ke-13, dia pernah diculik dan dikurung dalam sebuah kandang ayam. Untungnya dia berhasil melarikan diri. Dia akhirnya pindah untuk tinggal bersama dan dibesarkan oleh keluarga pamannya yang bernama Jeff. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Stephen McDowell dan tak lama menjalin hubungan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan setelah pernikahannya itu, Crystal diterima bekerja sebagai seorang pramugari. Dari pernikahannya itu dia mendapatkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pernikahan mereka berlangsung selama 10 tahun, tetapi hubungan mereka sering bermasalah. Bahkan permasalahan itu muncul dari awal pernikahan mereka. Crystal menjadi penyokong keluarga dalam masalah keuangan dan itu membuatnya merasa tidak puas dengan pernikahannya. Di bulan Juni 2017, Crystal telah menyelesaikan perceraiannya dengan Stephen. Walaupun sudah berpisah, Crystal menyetujui untuk membagi hak asuh anak mereka bersama mantan suaminya itu. Bagaimanapun juga dia berpikir kalau dia tetaplah ayah dari anak-anak mereka. Crystal tetap menjaga hubungan baik dengan Stephen. Dia bahkan membantunya dengan membelikan rumah. Stephen akhirnya mengizinkan Crystal untuk tinggal sementara di rumahnya karena saat itu rumah Crystal sedang direnovasi. Sepertinya mereka bisa bekerja sama dengan baik sebagai orang tua walaupun sudah berpisah. Namun terlepas dari masalah hidup yang ada, dia menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan. Sumber kebahagiaannya tak lepas dari kedua anaknya. Dan juga dia mulai lagi berkencan dengan seorang pria bernama Paul Hargrave. Mereka juga sudah mulai menyusun rencana untuk masa depan mereka. Dan juga berencana untuk pergi berlibur naik kapal pesiar dengan Stephen, Paul, dan kedua anaknya. Karirnya juga berjalan dengan sangat lancar. Dia sekarang menjadi seorang agen properti yang sukses. Di titik itu, Crystal merasa kalau hidupnya sudah tidak bisa lebih baik lagi. Di tanggal 25 Agustus 2017, Crystal memberitahu Paul kalau dia akan pergi ke kantor untuk mengantarkan kliennya melihat rumah. Dia pergi meninggalkan rumah Paul pada pukul 7:10 di pagi hari. Tetapi di hari itu cuaca sangat buruk karena sedang terjadi badai, sehingga janji itu dibatalkan oleh kliennya. Dan setelahnya Crystal menghilang seperti ditelan bumi. Paul mencoba untuk menghubungi Crystal sepanjang hari, tetapi dia tidak menjawab panggilan telepon dan juga tidak membalas pesan teks. Keesokan harinya, keluarga Crystal melaporkan kehilangannya kepada polisi. Polisi segera mendatangi tempat tinggal Crystal, di mana sementara dia tinggal di rumahnya Stephen. Polisi menanyakan kepada Stephen tentang keberadaan Crystal, dan dia menjawab kalau dia tidak bertemu dengannya dari hari sebelumnya. Dan Stephen memberitahu polisi kalau Crystal mempunyai kekasih baru dan menyuruh polisi untuk mendatanginya. Yang aneh dari kasus ini, 2 orang pria dalam kehidupan Crystal tidak ada satupun yang melaporkan kehilangannya ke polisi. Sayangnya saat itu cuaca tidak mendukung untuk dilakukan pencarian. Badai Harvey sedang melanda area itu yang menyebabkan banjir besar. Akibatnya banyak jalan yang ditutup dan beberapa area tidak dapat diakses. Polisi juga tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan pencarian orang hilang karena masih memprioritaskan korban dari badai Harvey.
Namun cuaca buruk itu tidak menghentikan keluarga Crystal untuk melakukan pencarian. Mereka mencoba mencari di mana-mana, namun tidak terlihat tanda keberadaan dari Crystal. Mereka memposting kabar hilangnya itu juga di sosial media. Saat polisi menginterogasi keluarga Crystal, mereka meminta polisi untuk mencurigai Paul karena mereka tidak mengenalnya dan tidak mempercayainya. Sedangkan dengan Stephen, keluarga Crystal mengatakan kalau dia tidak mungkin melakukan hal yang kejam karena mereka mengenal Stephen adalah pria yang baik. Polisi kemudian menginterogasi Paul karena dia adalah orang terakhir yang melihat Crystal dalam keadaan hidup. Namun Paul malah memberitahu polisi untuk menginterogasi Stephen saja. Dia mengatakan kalau Crystal ketakutan kalau Stephen mengetahui hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan mobilnya Crystal yang terendam banjir di sebuah motel. Saat mobil itu dibawa untuk diperiksa, tidak ditemukan adanya bukti penting di dalamnya. Polisi mendapatkan rekaman CCTV dari motel tempat mobil Crystal ditemukan, dan mereka melihat sesosok pria yang mirip dengan Stephen memarkir mobil itu dan kemudian keluar dari mobil. Rekaman CCTV lainnya menunjukkan pria yang sama membuang sesuatu yang seperti pakaian, tetapi karena terjadi banjir, barang itu tidak pernah ditemukan. Ketika Stephen diinterogasi lagi untuk yang kedua kalinya oleh polisi, dia pun menangis dan mengaku. Saat polisi menyelidiki hubungan Crystal dan Stephen, mereka menemukan banyak kejanggalan. Crystal pernah memberitahu temannya kalau Stephen pernah mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri, nyawa anaknya dan juga nyawa Crystal saat awal pengajuan perceraian. Dia juga pernah mengancam hal yang sama hanya setelah 1 tahun pernikahan mereka berjalan, karena saat itu Crystal ingin meninggalkannya. Dan tampaknya Stephen merasa tidak senang saat mengetahui Crystal akan pergi berlibur dengan Paul. Rencananya liburan kali itu mereka semua akan pergi bersama, namun Crystal merasa kalau situasi itu akan menjadi canggung, sehingga dia meminta Stephen untuk tidak ikut. Di hari itu, berlawanan dengan apa yang disebutkan Stephen sebelumnya, Crystal memang pergi ke rumahnya, dan mereka pun mulai bertengkar. Sedangkan anak-anak mereka masih tidur di lantai atas. Stephen menjadi sangat marah karena Crystal menghabiskan malamnya bersama dengan Paul. Dan kemudian Crystal mengatakan kalau dia tidak mencintai Stephen lagi dan tidak mau bersama dengannya lagi. Tiba-tiba tanpa disangka oleh Crystal, Stephen meraih mantan istrinya itu dari arah belakang dan menekan lehernya dengan kuat sampai Crystal berhenti bergerak. Kemudian dia menutupi kepalanya dengan kantong dan mengikatnya, kemudian menaruh badannya di dalam sebuah kantong sampah dan menaruhnya di dalam mobilnya Crystal. Dan baru di keesokan paginya, Stephen membawa mobilnya Crystal ke sebuah area hutan di mana dia membuang tubuh Crystal di sana beserta dengan ponselnya. Kemudian dia membawa mobil itu kembali ke motel di mana dia berharap kalau mobil itu akan dicuri seseorang atau terbawa banjir. Setelah pengakuan itu, Stephen membawa polisi ke tempat di mana dia membuang tubuh Crystal dengan kesepakatan dia tidak akan mendapatkan hukuman mati. Stephen mengklaim kalau dia melakukan itu karena emosi sesaat. Di Texas, pernyataan itu bisa memberikan pelaku hukuman yang ringan seperti hukuman penjara selama 2 tahun saja. Persidangannya dimulai pada bulan Juni 2019. Stephen juga menyatakan di persidangannya kalau dia tidak bermaksud membunuh Crystal. Namun juri tidak mempercayai pernyataannya itu. Dan setelah berdiskusi selama 3,5 jam, juri menyatakan Stephen bersalah. Juri meyakini kalau Stephen memang sudah merencanakan akan melakukan hal itu, karena dia tidak mau ada pria lain selain dirinya yang bisa memiliki Crystal. Stephen akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 50 tahun. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!